Assalamualaikum, aku Irma. Makasih udah ngeklik video ini. Di video ini aku mau ngebahas tips-tips yang mau atau yang harus dijalankan kalau misalnya kalian mau program hamil atau untuk pasangan-pasangan muda yang mau nikah dan mempersiapkan untuk langsung hamil. Oke, langsung ke pembahasannya ya. Oke, sebelum ke pembahasan, aku mau infoin kalau misalnya aku dan suami itu udah 7,5 tahun menikah, dan kadarullah sampai video ini dibuat sampai hari ini kita belum dikasih rezeki keturunan, tapi kita nggak pernah berhenti ikhtiar dan berdoa karena segala sesuatunya itu adalah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka dari itu aku pengen ngasih tips-tips buat kalian yang lagi mau program hamil atau kalian pasangan-pasangan muda yang mau menikah terus merencanakan untuk langsung hamil. Karena jujur, dulu waktu saya mau mulai program hamil sama suami, kita tuh cari-cari info agak sulit karena kita pengen tahu kan berapa biayanya, terus apa-apa aja, kadang susah lah untuk cari info itu. Makanya aku mau berbagi tips sama kalian apa-apa aja yang harus dilakukan, karena memang ada beberapa yang dulu kita nggak tahu, jadi mungkin itu adalah salah satu faktor kegagalan kita waktu itu program gitu. Dan aku udah tulis tips-tipsnya apa aja, takut lupa. Oke, kita langsung aja ke tips pertama. Tips pertama itu, kamu atau kalian suami istri harus benar-benar mempersiapkan mental kalian. Kenapa harus persiapkan mental? Karena ini nyambung nanti ke tips yang kedua, yaitu kurangin stres. Karena jujur aja, saat kalian program hamil itu tingkat cemas, tingkat stresnya itu lebih tinggi. Karena misalnya gini, kalau misalnya kita sedang tidak program hamil, terus kita dapat period kita menstruasi, ya biasa aja gitu. Oke, saya mens, oke aku mens, oke gue mens. Tapi saat kalian jalankan program hamil di dokter, kalian udah ikut-ikutin semua kata dokter, tiba-tiba pas masa period itu kalian itu mens, otomatis kan itu program kalian gagal. Jadi itu down banget, itu sedih 2 kali lipat, bahkan sedih berkali-kali lipat saat kalian itu mens. Jadi kalian harus persiapkan mental kalian, persiapkan hati kalian, persiapkan pikiran kalian untuk positive thinking terus, biar semua yang kalian lakukan itu ada apa ya, ada pengaruhnya. Dan kalaupun misalnya nanti kalian tetap menstruasi, ya dimana itu berarti program kalian gagal pada saat itu, kalian bisa lebih nerimo gitu. Kalau dulu tuh kita nggak mempersiapkan itu, jadi kadang dulu aku tuh lebay, nangis, bahkan kayak misalnya teman dekat ada yang, teman satu geng, teman dekat ada yang hamil tanpa harus program, nikahnya aku duluan tapi hamilnya kok dia baru nikah langsung hamil, terus kita lagi program di saat bersamaan, terus kita tetap dapat menstruasi. Wah, itu tuh bisa nangis bombay seharian. Di mulut tuh, atau di WhatsApp, di WhatsApp kita tetap ngucapin selamat ya, happy for you, selamat ya akhirnya hamil. Itu padahal di hati tuh merintih, nangis, pulang ke rumah nangis, ngadu sama suami, kenapa gue kayak gini, kenapa gue kayak gitu. Kayak persiapan mental kalian itu harus lebih maksimal, karena tidak semua yang program hamil pertama itu langsung berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangin stres, karena ya itu dia, kalau kalian dari sebelumnya aja udah stres, terus nanti ikut program hamil ternyata gagal, stresnya akan malah makin tambah, dan kalian bakalan sering berantem sama suami kalau misalnya kalian tidak bisa mengolah stresnya itu atau tidak mempersiapkan mental kalian. Karena pada akhirnya akan saling menyalahkan, meskipun sebetulnya ya kalau di sini tuh gak ada yang salah, karena balik lagi
keturunan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap ikhtiar, kita tetap harus berdoa, tapi berhasil atau tidaknya itu tetap Allah. Oke, itu yang ke-1 dan yang kedua. Yang ke-1 persiapkan mental, yang kedua kurangin stres, yang ketiga kalian sebelum program hamil mendingan mulai untuk makan makanan sehat. Makanan-makanan sehat di sini ya kayak susu, terus takutnya lupa. Susu, terus jaga kesehatan usus. Kalau di kesehatan minum apa tuh namanya? Yakult, boleh sebut merek kan ya kalau di YouTube. Minum banyak minum susu, terus perbanyak minum Yakult, tapi Yakult juga nggak boleh berlebihan juga ya, cukup 1 atau 2 sehari. Terus susu kedelai. Terus untuk laki-laki kurangin rokok, dan yang suka minuman beralkohol dikurangin dulu deh. Selain misalnya si rokok itu nggak bagus buat si laki-lakinya juga, asapnya nggak bagus loh buat istrinya. Terus kurangi atau hindari makanan yang mengandung gluten. Gluten itu biasanya ada di roti, di tepung-tepungan roti, indomie, mie instan. Nah itu tuh mie instan itu salah satu hal yang gak bisa aku kurangin. Sementara gluten itu nggak bagus kalau misalnya untuk orang-orang yang lagi mau program hamil. Terus kurangin minum air dingin. Jadi bagusnya sih minum air putih, dan air putihnya tuh yang hangat. Itu pokoknya kurangi makanan-makanan yang pedas, terus roti, tepung-tepungan, mie instan, perbanyak minum susu, terus mulai makan 4 sehat 5 sempurna, karena biar mendukung nanti si program hamil kalian itu. Nah, dan yang keempat, periksa ke dokter. Nah, untuk pasangan yang sudah menikah dalam waktu 1 tahun, terus kalian melakukan hubungan intim yang rutin dalam 1 tahun dan belum hamil juga, gak ada salahnya untuk tidak menunda ke dokter, karena kita juga dulu dimulai di 1 tahun menikah. Nah, karena hubungan intim yang intens terus menerus dalam 1 tahun terus belum hamil, ya wajib untuk kalian periksa. Tapi saat kalian mau periksa ke dokter, baiknya kalian juga cari-cari info dulu mengenai rumah sakit atau dokter yang mau kalian datengin. Waktu itu bukan waktu itu sih, dari waktu itu sampai sekarang kita tetap periksa di Rumah Sakit Hermina Bekasi, karena kebetulan domisili kita Bekasi. Kenapa kita pilih Hermina? Karena aku dan suami berpikir karena kita ini mau program hamil, ada baiknya kita di rumah sakit ibu dan anak. Karena kalau misalnya nanti memang ada sesuatu yang harus harus ada tindakan untuk saya ataupun untuk suami, biasanya di rumah sakit ibu dan anak itu semuanya udah ready. Jadi kita nggak dirujuk ke laboratorium mana lagi, nggak dirujuk ke rumah sakit mana lagi, karena biasanya rumah sakit ibu dan anak yaitu peruntukannya untuk ibu-ibu hamil dan yang program-program gitu. Nah, tapi masalah dokter pun biasanya jodoh-jodohan. Kita 3 kali ganti dokter sampai akhirnya kita menemukan dokter yang menurut kita wah enak nih gitu. Karena dokter itu sama kayak pasangan ya, jodoh-jodohan. Ada yang si A cocok dengan dokter ini, tapi bagi kami kayaknya kurang masuk penjelasannya, kita ganti lagi tapi di rumah sakit yang sama, tapi kita 3 kali ganti dokter gitu. Dan kita memutuskannya di Rumah Sakit Hermina. Tapi balik lagi sama selera masing-masing, Indomie seleraku. Oke, dan yang terakhir, jadwalkan kunjungan. Aku punya tips, aku punya saran, kalau kalian mau mulai untuk program hamil ke dokter, mendingan kalian berkunjung pada saat kalian sedang mens hari pertama atau mens hari kedua. Kalian ke dokter biar kalian gak perlu bolak-balik. Karena dulu pada awal-awalnya kita main datang aja, terus tapi kita lagi nggak hamil, kita lagi nggak mens, terus saya datang aja sama suami, ya ternyata nanti disuruh balik lagi di saat mens hari kedua.
Karena saat mens hari kedua itu nanti dokter bisa ngasih tahu kita kayak masa suburnya di hari kesini, coba kalian berhubungan di hari kesini dan kesini. Karena di awal-awal kalian program itu biasanya hanya dilakukan transvagina untuk dilihat ya ininya sel telurnya ada atau tidak, tuh bagus atau tidak. Nanti biasanya di awal-awal tuh cuma dikasih asam folat, vitamin E kayak gitu-gitu. Terus biasanya dikasih jadwal untuk hubungan intim di masa-masa subur. Nanti kalau itu belum berhasil, biasanya nanti kita disuruh datang lagi. Jadi mendingan saat kalian mau kunjungan pertama itu pas lagi kalian lagi mens gitu, biar nggak bolak-balik irit waktu irit uang juga gitu. Nah itu tips-tips dari aku. Jadi tadi tuh tips pertama, kalian persiapkan mental kalian. Tips kedua, kalian kurangin stres. Tips ketiga, mulai makan makanan sehat, hindarin makanan yang pedas, hindarin makanan junk food, hindarin makanan yang ya tau lah ya, yang kurang happening banget tapi sebenarnya kurang bagus. Sekarang banyak banget makanan happening yang instagramable, tapi kayaknya jangan dulu kalau kalian mau program. Untuk laki-laki kurangin rokok dan minuman alkohol, tidur dengan teratur, kalau bisa tidur di bawah jam 10, bangun, jadi pas bangun sholat subuh itu fresh gitu. Nah dulu tuh dan kebetulan saya dan suami tuh insomnia, mungkin itu salah satu penyebab kita juga gagal program saat itu. Terus pilih rumah sakit dan dokter yang menurut kalian oke, itu tergantung selera. Tapi tips dari aku, jangan yang jauh-jauh karena males. Ada saatnya kalian males bolak-balik ke rumah sakit, jadi mending rumah sakit yang terdekat aja. Terus yang kelima tadi tuh jadwalkan atau kalian datang untuk tes pertama kali itu, untuk program pertama kali itu di saat kalian lagi atau si istri lagi menstruasi gitu. Oke, mudah-mudahan tips ini berguna untuk kalian, pasangan-pasangan yang baru menikah atau pasangan-pasangan yang sama kayak kita yang udah lama menikah terus belum punya keturunan. Yang pasti keturunan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu jangan terlalu dibawa stres. Tapi dulu aku stres juga sih, bisa sampai ke tahap yang oke, ini adalah rezeki dari Tuhan, biar Tuhan yang mengatur kapan waktu yang tepat untuk kami. Itu bisa sampai pada titik itu setelah 3-4 tahun menikah, kami mulai pada titik itu. Tapi tetap kita tidak pernah berhenti untuk ikhtiar dan berdoa. Banyak banget nanti yang pengen aku share video-video apa aja yang udah kita lakuin. Terus tes-tes apa aja di rumah sakit yang pernah kita lakukan juga, obat-obat herbal apa yang pernah kita makan, terus pijit A, pijit B, pijit C, pijit tradisional kayak gitu juga yang pernah kita lakuin. Aku pengen banget sharing di sini dan berapa biayanya, tapi kayaknya nanti di video yang lainnya, karena kalau dibikin di satu video itu panjang sekali. Karena kebetulan kami berdua melakukan tes yang sama, maksudnya bukan tes yang sama, kami berdua dilakukan tindakan pada aku dan suami juga. Jadi mungkin ada beberapa tips atau ada beberapa yang bisa kami edukasi, kami bisa share dari sisi laki-laki. Karena biasanya kan kalau misalnya kita belum hamil tuh selalu perempuan yang jangan-jangan perempuannya gini, jangan-jangan perempuannya gitu, dan gitu. Padahal sepengalaman kami tetap laki-laki dan perempuan harus sama-sama. Jadi di video-video berikutnya kita juga akan membahas dari versi laki-laki. Oke, terima kasih udah nonton ini sampai habis, sudah nonton ini sampai selesai. Semoga ada info yang berguna untuk kalian, ada tips yang berguna untuk kalian. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan, bisa tanya di kolom komen. Insya Allah kita akan jawab kalau memang
kita tahu jawabannya. Tapi balik lagi ya, ini sepengalaman kita. Ini saya dan suami bukan dokter, kami cuma berbagi pengalaman. Siapa tahu bermanfaat untuk kalian. Karena sekecil-kecilnya amalan yang sangat berguna adalah ya berbagi ilmu. Oke, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe dan di komen dan share. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.